Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan protokol pada lapisan-lapisan OSI layar. Pengertian OSI layar. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. OSI layar terbagi menjadi 7, yaitu 1. Physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Layar ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, dan mendefinisikan arsitektur jaringan. 2. Data link layer. Lapisan ini adalah lapisan protokol yang mentransfer data antar node pada segmen jaringan, melintasi lapisan fisik. Lapisan data link menyediakan sarana fungsional dan prosedural untuk mentransfer data antara entitas jaringan, dan mungkin menyediakan sarana untuk mendeteksi dan mungkin memperbaiki kesalahan yang terjadi di lapisan fisik. Protokol data link layer. 1. Point-to-point protokol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. 2. Serial line internet protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Fungsi dari data link layer yaitu pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. 3. Network layer. Network layer memiliki fungsi dalam mendefinisikan alamat IP. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Protokol network layer yaitu 1. Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. 3. Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. 4. Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. 5. Internet Group Message Protocol. Protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Fungsi dari network layer yaitu membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, membuat header pada paket-paket data, dan melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Protokol transport layer. 1. Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. 2. User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Fungsi dari transport layer yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data, sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, dan melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutus koneksi dari komputer.
Protokol Session Layer. 1. NetBIOS. NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya, memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. 2. NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. 3. AppleTalk Datagram Stream Protocol. Protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. 4. Printer Access Protocol. Berfungsi printer port script untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. 5. Session Protocol Data Unit. Berfungsi mendukung hubungan antar dua session service user. Fungsi dari session layer yaitu membangun komunikasi pada sebuah jaringan, membentuk hubungan di antara tiap-tiap komputer, melakukan proses pemindahan dan juga pertukaran data, dan pemutusan hubungan di dalam sebuah komputer. 6. Present Session Layer. Melakukan definisi terhadap sintak yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari layar ini. OSI layar ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Protokol Present Session Layer. 1. Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara teks. 2. Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3. Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Fungsi dari Present Session Layer yaitu melakukan enkripsi data atau pesan, melakukan proses kompresi dan dekompres, mentransmisikan konten yang ada, dan melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. 7. Application Layer. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer, dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Protokol Application Layer. 1. Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. 2. File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. 3. Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. 4. Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5. Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. 6. Multipurpose Internet Mail Accession. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. 7. Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. 8. Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. 9. Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Fungsi dari application layer yaitu
menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.